Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semua teman-temanku atau siswa maupun siswi yang menyimak video ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya ya, dalam menuntut ilmu sampai ajal menjemput insyaallah. Ya, baik teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi lanjutan, di mana pada video sebelumnya atau pada materi yang sudah saya buat di video sebelumnya itu kita sudah mengenal tentang koordinat kartesius ya, terus juga cara membaca koordinat kartesius ya, terus juga letak koordinat kartesius dalam bentuk x, y, baik itu nanti ada absis maupun ordinat. Absis itu yang kita namakan Y atau X ya, sedangkan ordinat kita namakan dengan Y ya. Jadi kemudian juga kita juga sudah membahas kuadran 1 sampai kuadran 4, bagaimana di kuadran 1 letaknya ya, positif semua ya, sampai kuadran 4 itu seperti apa, itu nanti bisa direview lagi di video saya sebelumnya ya. Baik, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya, semoga channel ini bermanfaat ataupun materi ini bermanfaat teman-teman. Nah, kita akan membahas yaitu sekarang itu adalah posisi garis terhadap sumbu koordinat ya. Jadi posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, kita akan jabarkan satu-satu teman-teman ya. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, garis yang sejajar, nah, dikatakan sejajar dengan sumbu koordinat. Jadi sumbu koordinat itu yang ini ya. Nah, ini sumbu koordinat ya. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat ya. Titik A, B, C, D, mana ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E terletak pada garis G1. Anggap ini adalah garis G1 adalah garis 1 ya. Nah, jarak titik A, B, C, D, dan E ya, terhadap sumbu X selalu sama. Jadi 4 satuan ke atas ya, 4 satuan ke atas. Oh, jaraknya selalu terhadap sumbu X itu 4 satuan. Karena jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, maka dapat dikatakan bahwa garis G1 itu sejajar dengan sumbu X. Jadi dia akan sejajar dengan sumbu X ya. Begitupun ini sama dengan garis 2. Garis 2 juga 5 satuan, ini 5 satuan. Lihat 5 satuannya di sini ya teman-teman ya, di sumbu Y. 5 satuan ke bawah artinya negatif. Nah, 5 satuan, maka dikatakan bahwa sumbu garis G2 ini adalah sejajar dengan terhadap sumbu X ya, dinamakan sejajar ya. Jadi jaraknya itu selalu sama ya, garis ini jaraknya selalu sama ya. Nah, teman-teman nanti bisa dikerjakan di soal halaman 59, di situ ada latihan soal ya, bisa untuk meluangkan waktu jika sempat ya, silahkan dikerjakan saja untuk menambah pengetahuan maupun latihan ya dalam belajar matematika, karena matematika itu memang butuh latihan dalam mengerjakannya. Tapi insya Allah nanti saya akan buatkan khusus untuk di pembahasan kali ini, akan nanti di akhir itu ada pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan apa? Dengan bidang kartesius insya Allah. Nah, berdasarkan uraian dengan kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut ya. Jadi teman-teman kalau sudah mengerjakan halaman 59 itu, jadi dua buah garis dikatakan sejajar, itu kesimpulannya di sini ya. Jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama dan tetap. Nah, di sini ya. Jika garis L itu sejajar dengan garis G dan garis G tegak lurus terhadap sumbu X, nah, dan sumbu Y, maka garis L itu tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y ya. Ini adalah kesimpulan dari ini. Nah, dari garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, kemudian kita lihat ya contoh di sini. Nah, kita ambil contoh di sini. Misalnya pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik G ya. Jadi garis G yang melalui titik G, H, dan L yang melalui titik J dan K. Jadi ada dua garis di sini ya, titik-titiknya nanti sudah tahu teman ya, sudah bisa gambar titik 4,5, negatif 4,5, negatif 4,0, tentu teman-teman tahu juga ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah garis G dan garis L itu sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya ya, nanti kita akan cek ya. Kemudian jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap garis X. Nah, kita juga akan cek. Nah, lakukan persamaan garis G dan garis L. Nah, teman-teman kita lihat di sini.
Nah, garis G dan garis L itu sejajar terhadap sumbu Y. Kenapa terhadap sumbu Y? Karena jaraknya itu selalu sama. Kayak tadi nih, garis yang pertama garis G di sini. Garis G yang ini jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri. Selalu sama. Garis G ini kan titiknya di G dan di P ya, di sini 0, negatif 4,0 dibacanya. Ini negatif 4,5. Kemudian garis L juga sama ya. Masing-masing selalu sama, yaitu 4 satuan dan 3 satuan. 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke kanan. Demikian ya. Berarti jawabannya yang itu adalah garis G dan garis L sejajar ya. Dengan sumbu Y pastinya di sini, dengan sumbu Y yang ini. Kemudian yang B. Nah, garis G sejajar dengan sumbu Y. Lihat, garis G itu sejajar dengan sumbu Y. Artinya ya, dia akan pasti tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kemudian sumbu tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian sama, karena dia garis karena ini juga garis Y sama X itu akan selalu tegak lurus ya. Karena bidang kartesius X, Y itu akan selalu garis X sama Y itu akan tegak lurus ya. Karena garis Y itu sejajar dengan garis G di sini ya, maka garis G juga sama akan tegak lurus dengan garis koordinat X dengan sumbu X tentunya. Nah, demikian garis G tegak lurus terhadap sumbu X. Sama halnya dengan garis L ya. Sejajar dengan sumbu Y, sedangkan sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X. Dengan demikian garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Ini adalah kesimpulan yang tadi yang ini ya teman-teman ya. Saya akan lihatkan dulu. Nah di sini. Ini kesimpulan keduanya. Jadi akan selalu tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y jika salah satu garis sejajar itu tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y ya. Nah, kemudian yang C, titik-titik yang tergaris G memiliki koordinat X negatif 4 ya. Nah, garis G X-nya berapa? Negatif 4. Maka persamaan garis G adalah X sama dengan negatif 4 ya. Titik-titik pada garis L memiliki koordinat X sama, maka persamaan garis L adalah X sama dengan 3. Jadi X-nya itu negatif 4, X-nya di sini adalah negatif 3. Demikian ya teman-teman ya untuk menentukan persamaan garis G-nya ya dengan X tentunya. Selanjutnya kan kita bahas itu adalah garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Apa sih disebut berpotongan ya? Jadi garis K kita akan cek di sini. Garis K, L dan M ya, ini K, ini L, ini M, dia akan arah itu menuju arah ya, artinya terus ke sana ya. Dengan sumbu koordinat, posisi garis tersebut adalah sebagai berikut. Garis K memotong sumbu X ya, ini disebut perpotongan di titik 3,0. Lihat, garis K memotong sumbu X di titik 3,0 di sini, dan sumbu Y di titik 0,3 tentunya di sini ya. Nanti akan berpotongan jadi garis L mulai pusat koordinat 0,0. Garis L tuh lurus dia, set ke sini ya, melalui 0,0 ya. Garis M memotong sumbu X di titik negatif 2,0. Negatif 2,0 di mana? M yang ini. Nah, negatif 2,0 di sini. Nah, jadi garis berpotongan disebut dengan sumbu koordinat ya, seperti ini. Nah, kita ambil contoh di sini teman-teman ya. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik A. Garis G mana? Garis G, nah ini ya, titik A 3,0 dan 5,3. Kemudian gambarlah garis H yang sejajar dengan garis G. H sejajar dengan garis G. Dan melalui titik negatif 4, negatif 3. Di sini negatif 4,3, berarti akan sejajar ya. Kalau sejajar pasti jadi jaraknya sama dengan sini. Jaraknya sama dengan satuan. Kalau lagi-lagi saya sarankan untuk menggunakan kertas berpetak dalam belajar koordinat kartesius ini. Nah, tentukan koordinat titik potong garis H. Nah, titik potong garis H-nya di mana? Dengan sumbu koordinat. Ya. Dengan sumbu koordinat. Jadi di mana nih dia? Lihat. Garis G melalui titik A 3,0, perhatikan ya. Jadi garis G melalui titik A 3,0 ya, dan B 5 mana nih? Dan titik B 5,03. Nah, garis H jadi titik potong garis H dengan sumbu X adalah negatif 2,0. Jadi garis apa tadi? Titik potong garis H yang ini ya dengan
garis sumbu X adalah negatif 2,0 di sini. Karena sejajar dia, ya. Sejajar. Titik potong garis H dengan sumbu Y, titik sumbu Y adalah berapa? 0,3. Jadi catatannya di sini ada garis H yang digambar adalah salah satu garis dari sekian banyak garis yang dapat dibuat, ya. Demikian. Nah, contoh yang kedua misalnya, pada bidang koordinat, gambarlah garis yang melalui pasangan titik berikut. Kemudian tentukan hubungannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis K melalui titik A negatif 2, negatif 2, negatif 3, negatif 2, dan B titik B itu negatif 1, 2. Garis L ya melalui titik negatif 3 di titik C negatif 3, negatif 4, dan titik D 5, negatif 4. Kemudian ada yang C itu garis M melalui titik E 1,3 dan F 6, negatif 2. Kita cek di sini teman-teman. Demikian. Oh, ternyata garis yang A, garis K itu tidak sejajar ternyata dengan sumbu koordinat. Kenapa? Karena dia tidak jelas jaraknya tidak sesuai. Oh, di sini beda, di sini beda, dan di sini juga beda, ya. Maka ini tidak sejajar. Titik potong garis K dengan sumbu X, berarti titik K dengan sumbu X berapa? Oh, ternyata negatif 2,0. Titik potong garis K dengan sumbu Y, oh, ternyata 4, 0,4. Nah, garis L itu sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Nah, ini, ya. Karena dia jaraknya selalu sama, ya. Jaraknya itu adalah berapa? Yaitu 4 satuan ke bawah yang ini, ya. Kemudian garis M itu tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Kenapa? Karena titik potong garis M itu dengan sumbu X adalah 4,0. Guna 4,0 garis M ya ini ya teman-teman, 4,0 di sini, terus dan garis Y itu adalah 0,4. Dia tidak sejajar, ya. Demikian hubungannya ya teman-teman, ya. Nah, teman-teman bisa menguji pemahaman soal dan memberikan soal latihan 3 pada halaman 62, ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Di antaranya kita sudah membahas garis yaitu garis jajar, kemudian dalam koordinat kartesius, kemudian garis berpotongan dalam juga koordinat kartesius, hubungan antara sejajar dan garis berpotongan seperti apa, dan beberapa soal sudah saya bahas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, apa penjelasan saya. Nanti saya akan insya Allah saya akan membuatkan beberapa model latihan soal, ya. Nanti saya akan bahas di video, insya Allah di akhir video ini, ya, di akhir materi ini saya akan buatkan video pembelajarannya atau latihan-latihan soalnya, pembahasan soalnya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Tetap semangat dalam belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.